Kalau nasihati itu juga harus dilakukan oleh orang yang menasehati. Ya, umpamane ngapunten, ana wong tuwa nasihati anake. "Leh, ayo nang masjid kono." Ya, iku sisa nang bapak. Sik tak nutuk mesin neton didik lho. Ngono anake jika ana masjid, ya, ibuke delok sinetron, bapake delok sinetron. Itu repot. Kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Ya, Allah sangat bendu terhadap orang yang ngomong doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, haknya orang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila ia bertemu maka hendaklah memberi salam kepadanya. Wa idza da'aka, maka apabila ia mengundang, fa'ajibhu, maka hadirilah, datangilah ia. Wa idza tansohaka, dan apabila ia minta nasihat kepadamu, fansohhu, maka berilah ia nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha, dan apabila ia bersin lalu ia memuji Allah, fashammithu, maka hendaklah engkau mengucapkan yarhamkallah. Wa idza marida, dan apabila ia sakit, fa'udhu, maka jenguklah ia. Wa idza mata, dan apabila ia meninggal, fattabi'hu, maka hendaklah engkau mengiringnya atau mengikutinya sampai ke pemakaman. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, wa idzas tansohaka fansahhu, apabila teman kita, saudara kita muslim yang lain itu minta nasihat, maka nasihatilah ia. Jadi umpamanya kita mampu menasehati, Pak, lalu ada orang yang minta nasihat kepada kita, kita tidak mau menasehati, menyembunyikan ilmu kita, ngapunten. Ya, di dalam hadis disebutkan bau surga saja kita tidak akan mendapatkan. Oleh karena itu, kalau kita punya ilmu, hendaknya kita bisa memberikan kepada yang lain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, balighu anni walau ayah. Kita mampu sedikit, maka kita sampaikan sedikit, karena kita punyanya sedikit. Jangan sampai kita ditanya, Pak, ini hukumnya bagaimana? Mbuh toy. Dan yang ini mbuh pokoknya akeh mbone pokoknya. Ini nanti kalau kita punya ilmu kita sembunyikan, bau surga saja tidak mampu. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, itu termasuk salah satu rangkaian orang yang tidak rugi. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, jadi manusia itu dalam keadaan rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan orang yang melakukan kebaikan atau amal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Ya, jadi kita sama-sama menasihati. Cuma ngapunten, kalau nasihati itu juga harus dilakukan oleh orang yang menasihati. Ya, umpamane ngapunten, ana wong tuwa nasihati anake, "Leh, ayo nang masjid kono." Ya,
iku sisa nang bapak sik tak nuntut sinetron didik lho ngono anake jika ana masjid ya ibuke delok sinetron bapake delok sinetron itu repot kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun ya. Allah sangat bendu terhadap orang yang ngomong doang, ngomong tok gak iso nglakoni, gak gelem nglakoni. Oleh karena itu kalau senyampang kita nasihati, kita juga berusaha untuk melakukan. Dulu saya juga pernah pesan sama Pak Jarwo waktu masih di sana. Pak Jarwo, ini apa iso ta ngrungokno azan nunggone masjid. Artinya azan sudah di masjid. Tapi saya ngomong gitu itu sudah melakukan. Ya. Jadi waktu di musola Al-An-Nur Suku Asri itu tidak dipakai sholat duhur sama asar, Pak. Karena tidak ada sing adzan, ya. Saya sholatnya itu di Subakir, ya sama Pak Jarwo ini, ya ketemunya di Subakir sana, duhur sama asar, ya. Jadi kita berusaha, ya kita upayakan sebelum adzan sudah di masjid. Ada unen-unen begini, barang siapa yang mendahulukan perintah Allah, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Butuh kita tuh banyak, Pak. Kalau kita mendahulukan perintah Allah, kebutuhan kita akan diperhatikan oleh Allah. Ini tentang nasihat menasihati. Nah, nasihat itu bil hikmah. Ya, dengan bijaksana. Jangan sampai kita memberikan nasihat itu tidak tahu siapa yang diberi nasihat. Ngapunten, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh orang 3 itu beda-beda jawabannya. Yang satu tanya, ya Rasulullah, amal ibadah di Islam paling bagus itu apa? Sholat tepat waktu. Orang satu ini, yang satu tanya, sama tanyanya, ya Rasulullah, amal ibadah yang terbaik di Islam apa? Birrul walidain. Ya, jadi berbakti kepada orang tua. Yang satu tanya, sama tanyanya, amal ibadah apa yang terbaik di Islam? Jihad fi sabilillah. Ya, perang. Tekone podo, jawabane seje. Ya kayak gini lho Pak ya. Kene apa sih wong tenggelam itu iso mati? Kene apa? Apa itu tempe kok iso gosong? Ini jawabannya, tempe iso gosong, wong iso tenggelam, kene apa wong iso meteng, ya dan seterusnya. Satu jawabannya satu, pertanyaannya beda-beda. Telat ngangkate. Wong tenggelam itu mati, Pak, telat ngangkate. Tempe gosong, telat ngangkate. Wong wedok iso meteng lho, Pak. Telat ngangkate. Jam wis gak usah deh, melok-melok ya. Ya, telat ngangkate jadi meteng lho, ya. Jadi pertanyaannya beda, jawabannya podo. Rasulullah SAW pertanyaannya sama, jawabannya beda. Ini adalah ilmu psikologi, Pak. Jadi siapa yang tanya jawabannya A, siapa yang tanya jawabannya B. Yang dijawab amal ibadah terbaik adalah sholat tepat waktu. Orang ini nek jihad kendel, perang kendel, ngawong tua api, sholatnya keteteran. Ya dijawab sholat tepat waktu itu paling bagus karena dia sholatnya keteteran. Yang kedua juga gitu. Ya, birrul walidain yang paling bagus. Ya, orang ini sholatnya bagus, perang kendel, nawong tua wani. Yang satu juga gitu, nawong tua iki adab asor, sholatnya bagus, jejak perang wedi. Nah ini, jadi memberi nasihat itu juga bil hikmah sesuai dengan apa yang dinasehati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.